belajar mah. Mau belajar. Sekolah di mana? Ya. SMK 1 berarti kamu sekolahnya di Semea itu kan? Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Rumahnya di mana? Di Binong. Binong. Jarak dari Binong ke Ciasem tuh jauh loh, ke Sukamandi. Naik motor. Naik motor. Kamu penggemar Persikas? Persikas tahu nggak itu manajemennya milik Pemda apa milik PT? Iya, milik PT. Jadi Anda harus tahu bahwa sepak bola itu kalau sudah liga itu sudah klub profesional. Jadi kepemilikannya menjadi perusahaan, gitu loh. Kayak Persib tuh PT. Makanya kan saya di Persib nggak mau pakai dana APBD untuk nyumbang, bukan bantu, karena mereka nggak boleh lagi dibantu karena PT. Jadi kalau untung ya perusahaannya dapat untung, kalau rugi resiko perusahaan. Terus kemarin dalam rangka apa pergi ke Sukamandi Jaya? Dalam rangka apa? Enggak, kamu kan pergi ke Sukamandi nih, ikut yel-yel kan, teriak-teriak di acara orang lagi menikmati hubungan antara pemimpin sama rakyatnya, lagi bercerita tentang kesusahan. Itu dalam rangka apa kamu ke situ? Dalam rangka apa? Enggak, kamu jawab sendiri aja, kan kamu yang pergi. Dalam rangka ini Pak, Menyuarakan apa? Minta bantuan. Ke siapa minta bantuan? Kamu jangan jauh, kamu kok yang berangkat. Enggak, ke siapa? Ini mau Ke siapa? Hah? Pak. Ke bupati. Tapi itu nggak tahu saya. Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu masalahnya. Kamu minum dulu nggak kemarin? Nggak. Kamu sadar nggak apa yang diperbuat bertentangan dengan prinsip-prinsip kamu sebagai pelajar? Betul. Kamu sadar nggak kamu sekolah itu dibayarin pemerintah provinsi? Kamu gratis sekolahnya kan? Nggak, saya tanya, kamu gratis sekolahnya kan? Sekolahnya gratis tuh dibayarin oleh Pemprov. Saya nanya sama kamu, mana yang lebih penting hari ini? Bangun jalan, ngurusin rumah hayat miskin, menyiapkan lapangan kerja bagi anak-anak, menyekolahkan orang-orang miskin gratis, atau negara menghabiskan uang untuk klub swasta? Ya? Hah? Gimana? Dalam pertama. Oke, ngerti kan? Kamu sadar nggak bahwa kamu kemarin tuh mengolok-olok? Ada orang lagi nangis, ada orang mengalami penderitaan, sampai makan pun susah. Terus kamunya teriak-teriak, yel-yel kayak supporter profesional di tengah-tengah kesedihan orang. Kamu sadar nggak? Dan kamu nanti ikutin proses pendidikan di Barak Militer Angkatan Kedua. Ya, kamu siapa? Kelas Pak. Sekolah mana? SMA 1 Patok Besi. SMA 1 Patok Besi. Di Patok Besi ke situ. Dalam rangka apa kemarin ke sana? Sama mau menyuarakan Pak. Mau menyuarakan. Terus kamu sekolah nggak sih? Sekolah Pak. Saya nanya, forum kemarin tuh forum olahraga apa forum pemimpin sama rakyat? Seni. Pemimpin rakyat. Nah, terus kemudian kamu sadar nggak yang di depan ada orang nangis? Sadar. Kamu punya rasa nggak saat orang nangis terhadap penderitaan orang, kamu berdiri teriak-teriak, yel-yel dengan penuh kebahagiaan? Kamu sekolah nggak? Sekolah. Belajar rasa nggak di sana? Kamu tahu nggak kamu disubsidi oleh negara? Enggak Pak. Nggak tahu. Kamu tahu nggak sekolah kamu gratis tuh dibayarin oleh Pemprov? Enggak. Nggak tahu. Ya itu makanya sekolahnya gratis sih, suruh bayar orang tuanya oleh itu. Ternyata muridnya nggak tahu bahwa dia tuh tiap hari disubsidi. Kamu tuh sudah setiap hari juga menggunakan uang negara untuk biaya pendidikan kamu. Kamu disuruh siapa? Kemauan sendiri Pak. Kawan sendiri, benar. Iya Pak. Spanduk yang bikin siapa? Enggak tahu Pak. Kalau kemauan sendiri berarti kamu bikin spanduk.
Spanduk yang bikin siapa jujur? Kan spanduk besar teh. Hah? Kamu bikin spanduk, duitnya dari mana? Nah, untuk mengenai hal tersebutnya Pak, Nah, sebelumnya minta maaf. umur berapa? 23 Pak. 23. Udah punya istri belum? Belum Pak. Terus ngapain kamu? Tadinya gini Pak, mengenai hal tersebut tuh kita tuh ingin Kamu tahu nggak melibatkan anak di bawah umur? ya. Kamu tahu nggak melibatkan anak di bawah umur? Mereka di bawah umur loh. Tapi saya ingin belajar. Enggak, bukan yang berliar loh. Kamu tahu nggak melibatkan anak di bawah umur pada malam hari, mengendarai kendaraan bermotor, melanggar undang-undang lalu lintas. Kalau celaka mereka di jalan ketabrak ada yang bacok, kamu tahu itu nggak? Itu peran saya. Hah? Nggak, saya tanya, kamu tanggung jawab nggak? Saya tahu. Udah berapa orang di Subang yang dibacok, saya yang bayarin. Insya Allah sih, ini saya tuh anak-anak sih. Bukan urusan anak-anak, di jalan ada yang bacok. Ya, Kamu siapa? sih Pak. Rizky. Kerjaan kamu apa? Baru Desember. Hah? Baru Desember. Kerja yang benar. Jangan yang beginian. Terus dalam rangka apa? Kamu dibayar siapa? Tidak Pak. Tidak. Bohong. Demi Allah Pak. Tahu saya pengurusnya itu ada anggota DPRD kabupaten, saya tahu. Kita itu sebenarnya ingin menyampaikan sebenarnya ke Pak Rey Pak. Nah, terus Pak Rey. Cuman kita tidak punya akses. Nah, disitulah ketika saya habis merenov toko Pak. Nah, itu hasil dari penjualan PO baju Pak. Dalam hal tersebut sih demi Allah Pak, supaya saya mengatasnamakan Allah dan bersumpah juga di hadapan Bapak, keuangan tersebut itu tidak digunakan untuk pribadi Pak, kepentingan pribadi, untuk dikelola agar supaya apa Pak? Harapan saya tuh ketika pemerintah mungkin ya, karena saya juga paham tidak bisa penggunaan APBD untuk sebuah klub mendukung Pak. Nah, harapan saya tuh ingin meminta gitu Pak, support. enggak, saya tahu Anda ingin minta support, saya paham. Tapi kan Anda dewasa. Mereka itu bikin rese semenjak saya naik panggung dan bau minuman kok. Mohon maaf juga ya Pak ya. Kita tuh datang di template acaranya juga kan akhir ketika acara Bapak itu sudah selesai. Ya. Akan selesai. Nah, planning kita Pak, planning saya ingin berdialog kepada Pak Rey. Nah, di sini Ya kata acaranya gubernur, bukan acaranya Rey. Pak, saya ingin mohon izin Pak untuk berbicara dulu untuk klarifikasi hal tersebut. Menghargai itu ada proporsi. Saya ini kalau ini bukan orang Subang, emosi saya nggak begini. Karena Anda orang Subang dan saya membangun, nggak main-main. Dan Anda merusak opini tentang Subang. Apa yang terjadi di media sosial, caci maki buat Anda semua. Itulah ada hasil stigma dari permasalahan yang tidak sesuai yang saya harap. Ya karena Anda yang melakukan sendiri. Anda tahu kan, Anda ngomong, saya akan menyampaikan ketika akhir acara. Pertanyaannya adalah, apakah di akhir acara saya itu ujungnya selalu riang gembira, selalu kesedihan, selalu tangisan, selalu di ujungnya itu ada orang yang bisa dibantu dalam keadaan menderita. Kan 23 tahun umurnya. Sok ngomong apa lagi? Nah, jadi kita kan planningnya sahabat buat acara tersebut Pak. Saya sudah himbau nih di tempat parkir tuh. Ketika ada anak-anak yang ingin ikut juga Pak. Tadinya saya sendiri Pak. Terus 3 orang. Nah, pada dasarnya saya ingin bertemu Pak Rey Pak untuk menyampaikan, ayo kita berdiskusi bersama-sama dengan pihak manajemen. Tapi saya tidak berharap untuk menggunakan dana APBD tersebut Pak, karena saya ingin saya hanya melihat seperti ini Pak, bahwa Persikas di Subang sendiri ya Pak, proyek-proyek seperti usaha-usaha PT kan banyak Pak, inginlah gitu. Dengerin ya, tahu nggak? PT-PT yang ada di Subang itu PT-PT yang memiliki orientasi produksi dan itu PMA. Saya ini mantan Bupati Purwakarta. Di Purwakarta itu banyak perusahaan multi internasional, tapi nggak bisa dia harus ngurusin klub sepak bola.
Karena apa? Nggak mungkin. Sepak bola itu perlu biaya mahal. Saya ini orang yang bikin sekolah sepak bola. Terus yang kedua, ya kalau ingin bertemu dengan Bupati Subang, kenapa Anda tidak ke kantor Pemda Subang? Nah itu Pak, kita tidak punya akses Pak. Lo nggak punya akses gimana? Kenapa nggak bantengin spanduknya di rumah dinasnya? Bagaimana? Ya. Kenapa nggak bentangin spanduknya di rumah dinasnya? Sebenarnya kalau- Pada acaranya, bukan di acara forumnya masyarakat. Gimana kalau Anda resiko orang digebukin dengan orang Iya. selapangan? Makanya saya ini Pak, saya sudah menghimbau kan bahwa acara tersebut tidak memasuki area acara Bapak. Ya, itu di acara saya. Itu sudah diplanningkan pas ketika di parkiran. Nah, agar apa? Kita menghargai Bapak sebagai pembuat acara dengan bertemaan nganjang ke warga gitu ya Pak, atau bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di Ciasem. Nah, saya menghimbau untuk di jalan saja membentangkan ininya. Ya Nah, tetap Bapak- aja di jalan juga salah. Orang Ya. jumlahnya ribuan. Saya tuh yang khawatir itu Ketika- adalah orang yang di saya itu kan fanatik. Ya. Kalau masih mending saya teriak-teriak jangan disentuh. Kalau waktu itu merangsek semua orang di situ, ngegebukin ini semua mau gimana? Ada tanggung jawab nggak? Coba. Insya Allah terus. Harusnya Anda waktu itu tampil paling depan. Nah, di posisi itu Pak, ketika saya menyuruh bahwa kawan-kawan untuk ditetap di tempat parkir tersebut, nah saya berdialog Pak kepada Terus Anda mempertimbangkan nggak sekolah mereka? Anda anak-anak seperti ini dibawa oleh hal seperti Anda itu nggak apa-apa. Nah, itulah Pak. Makanya Janganlah anak-anak di bawah umur itu diorganisir. Jangan. Mereka itu kalau sekolah ya OSIS, Paskibra, Pramuka, jangan lagi diorganisir oleh orang-orang dewasa yang berkepentingan seperti Anda. Gitu loh. Anda gak lemes begini karena opininya jelek. Kalau opininya bagus, naik, dapat dukungan oleh para politisi nasional, Anda bukan begini sikap. Karena kebetulan aja publiknya marah. Anda tahu resiko bahwa ini semua kan sekarang menjadi sesuatu. Orang lain tuh kan nunggu saya marah, nunggu saya ngomong gitu. Gimana sih orang Subang? Terus udah begini mau gimana? Harapannya ke Ray apa? Ke Bupati? ya untuk mengaspirasikan bahwa kita sudah berdiskusi dengan supporter juga yang ada di kota Pak, untuk bertemu lah istilahnya kawan-kawan Ani resah mengenai bahwa Persikas akan dijual di Sumsel. Nah sekarang yang punya Persika Subang siapa? Ahmad Bukhari. Iya, siapa? Ahmad Bukhari. Siapa Ahmad Bukhari itu? Mungkin bagian dari Ya udah sebutin profesinya apa? DPRD mungkin. Iya, kenapa nggak ke Pak Ahmad Bukhari protesnya? Itu Pak. Gimana Kita sih? kan udah ada. DPRD mana? Subang. DPRD Subang. kayaknya, Pak. Ya kan? Ya. Kenapa Anda protesnya tidak ke Pak Ahmad Bukhari? Itu sudah Pak, sudah dilakukan. Nah, terus? Kita ingin sounding gitu antara saya ingin kita gitu Pak, kita semua nih yang ada yang dewasa lah, yang super pada yang dewasa ini ingin mengajak berdialog lah Pak kepada Pak Rey untuk membicarakan hal Persikas ini, untuk mengenai hal yang Pak Rey sampaikan mengenai tribun juga Pak, pembangunan stadion Persikas. Nah, kami juga masih. Terus kenapa marahnya tidak ke yang menjual? Nah, inilah Pak. Jadi yang di kota itu sounding kepada manajemen Persikas, dan saya sendiri Pak. Saya sendiri ingin berbicara saja kepada Pak Rey, ingin menunggu ketika anak-anak hayang ngilu. Duh, saya khawatir sebenarnya Pak. Akhirnya si pamflet tersebutlah dibuat. Nggak mungkin. Saya Mereka yang dulu kamu nggak nerima. Orang siapa yang buat spanduk gede itu? Saya sama teman-teman Pak. Nah, iya kan? Berarti kan kamu yang bikin. Iya. Kenapa dibebanin pada mereka? Kenapa nggak kamu sendiri? Nah Pak, itu kan udah ada instruksi Pak Dari untuk tidak siapa? dibentangkan pada saya Pak, dari saya Pak. Tidak dibentangkan di area acara Bapak tersebut. Karena saya ingin menunggu jawaban dari Bapak supir untuk sedikit suara lah gitu kepada Pak Rey tersebut. Nah akhirnya ketika saya mengobrol terlalu lama Pak, anak-anak tiba-tiba di depan dan Bapak marah-marah. Saya kaget. Loh,
Anak-anak tiba-tiba di depan yang Nah, itu, marah-marah. Pak. Gimana saya Anda salah kalimatnya? Tiba-tiba anak-anak di depan dan saya marah-marah, kalimatnya salah. Siapa yang tidak marah? Iya. Pada saat ada keheningan, pada saat orang berlinang air mata lidihan orang, pada saat berkumpul mengumpulkan biaya untuk membantu orang, lantas ada yel-yel kayak di lapangan sepak bola. Itu aja. Kalian di sekolah didik kasar atau tidak? Jadi Anda harusnya bertanggung jawab di situ. Jangan mengorbankan anak-anak ini. Anda kan ngorbanin anak-anak. Secara psikologi harus diklarifikasi. Kalau nganggur itu jangan ngelola anak kecil deh. Karena kenapa ngelola anak kecil? Karena orang dewasa nggak mau. Saya tahu kok. Kenapa anak-anak kecil di bawah umur? Karena pikiran mereka belum sempurna. Sehingga mudah digiring, mudah diarahin, mudah dibawa ke sana kemari. Karena ngurus orang-orang yang umurnya 21 tahun nggak akan mau. Mereka sudah fokus pada kepentingannya masing-masing, pada pekerjaan, pada istrinya. Saya tahu, jangan dong anak-anak kecil. Nanti akan saya bikin surat peraturan gubernur yang melarang anak-anak sekolah berinteraksi, berekspresi di luar organisasi sekolah. Kan mereka stres, orang tuanya pusing. No, orang dewasa kok ngurusnya anak kecil. Orang dewasa ngurusnya kan anak pelajar. Iya, saya juga. Tahu nggak boleh anak pelajar dibawa kegiatan seperti ini? Anda izin orang tuanya nggak? Saya tanya, ada izin orang tuanya nggak ngumpulin anak-anak ini? Nggak boleh, Pak. Anak di bawah umur tuh harus izin orang tua. Mau di negara aja, Anda mau pergi ke Amerika, mau ke Inggris, mau ke Prancis, ke Australia. Ketika anak di bawah umur keluar rumah, harus izin orang tua. Kan akhirnya kegiatan belajar mereka banyak tersita. Kalau kecelakaan, siapa bertanggung jawab? Kan harusnya tahu orang dewasa. Kalau mau urusannya dengan bupati, ya urusan dengan bupati. Iya. Ya memang saya mengetahui bahwa ini adalah salah, dan saya mengiyakan kepada kawan-kawan yang sama ingin juga ikut sama saya, Pak. Ya akhirnya terjadilah Kan bupati ngantor tiap hari juga. Iya. Rumah dinasnya ada, rumah pribadinya ada. Kenapa nggak datang ke rumah dinasnya? Kenapa nggak datang ke rumah pribadinya? Kenapa datang ke forum di mana semua orang di sana, ke forum di mana semua kamera menyorot? Apa yang terjadi setelah ini? Ya versi kasnya nggak akan balik lagi. Saya juga empati saya hilang. Saya hilang empati saya. Dan Ray nggak akan mau untuk menggerakkan perusahaan di Subang, investasinya baru pada masuk. Gimana harus ngurusin Persib, harus ngurusin Persikas. Kita ini lagi berpikir orang Subang tuh pada kerja, bukan jadi pengangguran. Masuk ke industri, ikut pelatihan, fokus ke masa depan. Hobi oke, tapi hobi bagi yang punya duit. Jangan anak-anak yang uangnya masih orang tua oleh Anda dieksploitasi begini. Tapi kan secara tidak langsung gitu, Pak, ya. Kita berjualan kan. Bukan, Anda menggerakkan orang. Itu kan mengeksploitasi. Dan anaknya di bawah umur. Kan nggak boleh anak di bawah umur berunjuk rasa. Orang dewasa, kalau nganggur cari kerjaan lain. Jangan anak-anak kecil. Kan tahu kalau sebuah peristiwa yang sudah menyangkut saya, pasti bobotnya menjadi politik. Ini siapa ini? Siapa? Nah, Bian Pak, sebagai apa? beda. Jadi di ini ada beberapa kultur Pak. Ini ultra, saya super sub gitu Pak. Nah, terus
Cuma kemarin nggak ada, kan nggak ikut ke sana. Tapi kalau ini mah saya ikut merasakan gitu Pak. Merasakan gimana? Jadi anak-anak kan dipanggil ke sini, saya ikut gitu Pak. Terus Jadi kan tuntutannya mah cuma satu Pak, itu jadi spontanitas anak-anak. spontan gimana? Spontan tuh begini loh. Saya lewat, orang datang, itu namanya spontan. Bukan ada acara, spanduknya dibuat dulu spontan. Janganlah anak-anak jadi politisasi oleh Anda yang dewasa lagi. Spontan tuh begini, orang lewat, kemudian dicegat, langsung ngomong, itu namanya spontan. Jadi kalau spanduknya dibuat dulu, yang buat spanduknya, yang tulisannya siapa? Ya kan bukan spontan direncanakan, ini kan yang membuat rencana. Ya bukan spontan, Mbak. Gimana spontan berangkat dulu, ngikuti jadwal saya dulu, gimana bukan spontan tuh. Udah, saya nggak mau anak-anak di bawah umur di Subang ikut hal yang bukan waktunya dia. Uang aja masih minta orang tua kok. Jadi siapa lagi satu? Apa Pak? Kamu kerja apa? Baru lulus Pak. Enggak, apa? Resign Pak. Resign dari mana? Mayora. Kerja di perusahaannya berhenti kan? Kenapa berhenti kerja? Itu Pak, karena sering di off Pak. Karena anak sering nggak masuk kerja kan? Enggak Pak, emang produksinya akan menurun. Nah. Suka menurun setiap beberapa bulan gitu. Jadinya Terus sebagai apa di sini? anggota Pak. Anggota ikut. Ikut kemarin teriak-teriak. Enggak Pak, saya cuman ngebentangin spanduk doang. Emang ada kerjaan Enggak lain, teriak-teriak lain? Pak. Dengan beraktivitas seperti ini uangnya makin bertambah apa makin berkurang? Berkurang kan? Makin susah kan? Nanti lihat wajah Anda, pabrik nggak akan mau terima. Serius saya. Kalau enggak berubah, tapi harus berubah. Ini siapa lagi ngomong? Isnain Pak. Dari mana? Cikaung. Tahu. Kerjaannya apa? Kerja di konveksi Konveksi mana? di kampung Pak, kerja rumahan. Di rumah. Terus nanaon nang Aksi Pak, terus dalam rangka menyuarakan apa namanya? Biar Persikas gak dijual. terus kalau bersihkan nggak dijual, kenapa hanya di lapangan? Kenapa tidak protes sama yang menjualnya? Siap salah Pak. Terus kamu siapa? Abdi Pak. Terus gimana? Menyuarakan aksi Nah, kamu dari mana? patok besi. Atau besi? Kamu kerja? Belum Pak. Belum. Ya. Nggak kerja kan? Iya. Kenapa nggak mikirin cari kerjaan? Mikirin Pak. Hah? Mikirin. Kemana? Mikirin. Nah, terus dalam rangka apa kemarin? Dia menyuarakan. Menyuarakan. Ke- Kamu tahu nggak suaranya salah? Ya tahu Pak. Kamu siapa? Baim Pak. Hah? Baim. Baik. Rumah mana? Patok besi Pak. Atau besi? Terus belum kerja semuanya? Ini semuanya belum pada kerja? Ya, saya belum. Hah? Saya belum. Kelihatan kamu karena dulu di rumahnya juga ya. Oh, sebuah generasi. Pabrik BYD di depan mah. Industri di Subang tumbuh besar. Tapi kalau calon generasinya ini kalah diambil alih orang Jawa Tengah ini sama orang Jawa Timur. Coba mulai fokus. Oke, hobi iya. Pendukung fanatik sporter iya. Tapi kehidupan pribadinya harus dipenuhin dulu. Jadi klub, kalau kalian kaya-kaya, sukses-sukses, kan klubnya nggak akan dijual sama orang, dibeli sama kamu semua.